Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih diberikan kesempatan untuk sedikit berbicara tentang pengalaman ya di sini. Tapi sebelumnya saya menyampaikan salam rahayu buat kita semua, salam Nusantara. Baik, pada dasarnya saya melakukan latihan meditasi itu mulai tahun 2018 akhir, sekitar Oktober 2018. Itu saya rutin sendiri, artinya meditasi pagi, subuh, sama malam jam 8, jam 9, kadang-kadang jam 11 malam. Itu tanpa memiliki niatan apa-apa. Cuma meditasi mencari ketenangan saja. Karena kembali kepada apa yang disampaikan sama Mas Hari tadi, pada saat itu saya berada pada posisi titik nol yang sangat-sangat luar biasa tertekan dalam kondisi yang paling berat dalam hidup saya. Jadi mulai saya mengambil keputusan untuk melakukan meditasi. Kenapa, siapa sih yang terjadi dengan diri saya? Dan saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan mendapatkan ini menjadi begini, tidak. Saya melakukan saja meditasi itu dengan teknik-teknik bernapas yang saya dapatkan dari beberapa artikel, bahkan dari beberapa teman atau orang tua guru yang sudah pernah terbiasa melakukan itu. Nah, kemudian pada Oktober 2021 kemarin, saya berkenalan dengan Bang Elisa Sagala melalui Facebook. Kemudian beliau mengajak saya untuk bergabung di LSN. Waktu itu mungkin anggota beberapa sih, tidak terlalu banyak, sekitar 100-an kalau tidak salah, bahkan kurang mungkin. Kita baru-baru memulai waktu itu. Dan yang paling menjadi kesan pertama saya itu adalah ketika saya masuk ke grup tidak pernah komentar atau tidak pernah mengatakan apapun, karena secara pribadi saya menyimak apa sih yang dibicarakan di grup ini. Apa yang dibicarakan, ada hal-hal penting mungkin disampaikan, saya pelajari itu secara pribadi. Nah, akhirnya ada seorang teman master di sini, Mas Fatur Rahman, Kang Fatur Rahman, dia luar biasa. Ketika itu kita di grup ini sering men-share keluarga atau anggota tetangga yang sakit, kemudian kita healing bersama-sama. Nah, saya menyampaikan, membuat komentar waktu itu, nyimak begitu saja. Tetapi saya ingat betul Kang Fatur Rahman itu menyampaikan, jangan nyimak saja, ayo kita kerja bersama-sama. Dan saya sendiri kaget, kok seperti itu beliau berbicara sama saya, sementara saya sendiri tidak ngerti apa-apa, bagaimana, apakah itu energi atau apa. Tetapi saya paksakan diri, saya coba gitu. Saya coba. Nah, teknik yang disampaikan, apa yang pengalaman-pengalaman yang disampaikan dari teman-teman seperti Bang Elisa, Bunda Teti Sitorus, sama Kang Fatur Rahman, 3 orang tadi sebelum Mas Hari bergabung, itu saya coba ke beberapa keluarga, tetangga, yang dia sendiri tidak pernah saya kasih tahu kalau saya membantu dia melakukan terapi kan namanya, atau healing namanya, bahkan dengan yang teknik jarak jauh. Dan saya tidak habis pikir, dan saya tidak pernah bertanya, tetapi kondisinya setelah saya lakukan itu, beliau-beliau itu sehat dan normal. Saya sendiri kaget, kok apa benar saya melakukan atau tidak itu. Nah, terakhir kemudian secara perlahan-perlahan ada petunjuk dari Bunda Teti Sitorus, dari Bang Elisa sama Kang Fatur Rahman itu, dan saya kemudian merasakan betul ada aliran energi terutama di kedua telapak tangan saya, di punggung sama di ubun-ubun saya. Nah, kalau yang di ubun-ubun ini mulai dari pertama sampai sekarang dia terus berputar, Bang. Terus ada getak pusaran-pusaran yang sambil tidur pun saya rasakan itu. Nah, akhirnya saya memberanikan diri membantu menyampaikan kepada keluarga, kepada tetangga, terutama sama anak saya. Saya pernah coba kepada anak dan istri. Yang pertama, anak saya yang sekarang masih di kuliah semester 1, kemarin ketika dia masih SMA kelas 3 itu, dia setiap datang bulan itu pasti sakit. Selalu menderita sakit. Gitu. Setiap datang bulan dia sakit. Dan saya coba healing. 2 kali saya healing sampai hari ini dia tidak pernah sakit lagi. Saya sendiri kaget. Dan yang kedua, dia
ini kan sering karena terlalu sering banyak belajar atau berhadapan dengan komputer, HP atau apapun, matanya agak rabun. Dan saya coba healing. Setelah saya healing sampai hari ini matanya normal. Kok luar biasa gitu loh. Luar biasa sekali saya pikir. Nah, kemudian dari pengalaman teman-teman yang saya dapatkan di grup, yang diceritakan sama teman-teman, saya coba kepada beberapa hewan, misalnya seperti ini ayam. Ayam dalam kandang yang matanya sampai bengkak buta sebelah gitu. Sebanyak 6 ekor waktu itu tidak salah. Nah, pas saya lihat enggak, saya coba saja kira-kira ini. Saya lakukan itu paling ya sekitar 2 menitan. Saya tinggal. Besok atau bahkan 2 harinya saya lihat lagi sudah sembuh total. Benar enggak ini? Saya juga bingung, apa benar apa yang saya lakukan ini sudah jadi apa enggak? Sampai hari ini pun saya kadang-kadang merasa benar enggak saya sudah melakukan itu. Nah, kebetulan pada saat ini saya sedang bantu seseorang teman di Pulau Bali. Jadi dia sedang ada kegiatan upacara selama 6 hari dan saya bantu untuk bagaimana menggeser awan dan hujan di sana. Speakernya Pak, tolong dinyalakan dulu. Membantu awan. Ya, membantu teman-teman, artinya orang tua saya sendiri sih. Beliau adalah guru-guru saya. Ini yang paling luar biasa yang saya rasakan ketika beliau dalam posisi yang lemah. Saya pernah menghealing salah satu guru saya yang waktu itu kena saraf kejepit. Saraf kejepit ini dia sudah diterapi di rumah sakit sampai 4 kali dan harus melakukan itu sampai 16 kali. Dan dia tidak sanggup, tidak kuat dengan getarannya itu. Dan saya menyampaikan dengan memberanikan diri, menyampaikan, boleh enggak saya bantu dengan apa yang saya punya? Oh ya silahkan, dia bilang. Dan saya lakukan itu secara langsung, berhadapan, bahkan dengan jarak jauh. Dan beliau sendiri merasakan, karena memang dia sudah peka dengan itu. Nah, ada kebetulan mertua saya juga begitu. Beliau dalam keadaan yang kemarin kena lemah, pernah kena COVID, dan saya healing, dan dia sembuh. Nah, yang menjadi uniknya di sini dari 3 orang tua yang saya seolah-olah seperti tertrigger ini energi beliau. Bahkan mertua saya sendiri sudah bisa melihat auranya sendiri, sudah bisa. Saya enggak ngerti sendiri juga. Saya bingung jadinya, apa benar yang saya lakukan ini membuat kejadiannya seperti itu. Bahkan yang pernah saya healing matanya yang agak rabun, orang tua yang pernah guru saya itu, dan pada saat yang bersamaan beliau langsung kepada entah itu memori atau dimensi tertentu, beliau sudah langsung berada pada dimensi tertentu dan menyatakan, oh ini yang belum saya lakukan, pantas saya merasakan seperti ini. Nah, begitu pengalaman beliau, dan saya sendiri sebenarnya tidak tahu, cuma saya punya niatan untuk bagaimana beliau itu sembuh, membantu beliau supaya sembuh dan sehat, karena beliau adalah orang tua saya, guru saya yang sering saya meminta pertimbangan, meminta ilmu segala macam. Artinya begini, dari apa yang pernah saya alami, pelajari terkait dengan energi yang saya rasakan sekarang, pada dasarnya saya hanya melatih kesadaran saya saja, memperkuat kesadaran diri saya. Dan energi itu menurut saya adalah bonusnya atau efek samping atau apalah namanya yang terjadi setelah kesadaran itu mungkin kita. Dan memang betul, artinya dari setelah bergabung dengan RSN, saya merasakan perbedaan yang cukup signifikan dengan situasi saya pada masa lalu. Karena saya orangnya terus terang dari cara berbicara saya kelihatan kalau saya ini orang temperamental, Pak. Tapi begitu masuk ke RSN itu saya menyadari betul, oh ini kelemahan saya, ini kekurangan saya. Ini yang harus saya lakukan. Saya coba melakukan healing, self healing untuk bagaimana mungkin aliran energi atau apa saya yang kurang bagus, kurang apa. Nah, pernah satu kali saya pernah berbicara di telepon langsung sama
Bank Elisa segala, bagaimana kalau beli misalnya membuka fisik di Lombok. Wah, saya sih pingin sekali untuk membuka fisik ini, cuma kan saya masih mencari beberapa orang, artinya orang-orang tertentu yang katakanlah ya sefrekuensi, yang sependapat lah dengan terkait dengan ini. Karena kan kita tidak bisa berbicara dengan begitu banyak orang, sembarang orang, karena mereka kadang-kadang memahami energi ini seperti memahami persoalan perdukunan, persoalan apa hal-hal yang klinik, yang mistik begitu. Padahal saya yang terbiasa melakukan itu justru sekarang lebih enak. Artinya tidak ada beban, harus ada syarat ini, harus ada barang ini, harus ada syarat. Tidak. Cukup saya niatkan dan saya arahkan pada posisi tertentu. Ketika misalnya dia sakit, apakah healing jarak jauh, apakah berhadapan langsung secara live itu. Pernah beberapa kali saya foto kirim testimoni saya melalui Bank Elisa terkait banyak sekali kalau saya cerita. Dan kemarin terakhir saya bersama salah seorang teman anggota RSN juga yang di sini bergabung di grup 02. Beliau kan punya ini kebun menanam bunga, dan beliau ngomong ke saya, ayo beli, bantu saya booster biar bagaimana tidak ada ayam yang mengganggu tempat ini. Oke, kita coba bersama-sama. Dan sampai hari ini tidak pernah diganggu sama ayam. Kedua, kemarin ada banjir. Kebetulan banjirnya lumayan sampai kelihatan ujungnya saja pohonnya ini. Tetapi ketika selesai banjir, satu pun tidak ada yang roboh dan satu pun tidak ada yang mati. Dan terakhir saya kirim gambarnya kemarin, bunganya luar biasa mantap. Itu tidak pernah memakai pupuk kimia atau apapun, paling pupuk kandang, sebaran pupuk kandang saja. Dan itu luar biasa dan saya kirim kemarin. Mungkin ini terlalu banyak saya cerita ini, Bang. Jadi bingung saya. Baik Bapak, terima kasih. Ya, mungkin itu aja. Terima kasih. Rahayu Bapak, terima kasih Bapak. Oke. Mungkin kita bisa lanjutkan kepada Bapak Deltru. Bapak Deltru? Ada Bapak Deltru? Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Bapak. Selamat malam semua. Salam sejahtera, salam rahayu Bang. Salam rahayu. Silakan Bapak. Ya. Selamat malam. Terima kasih untuk Pak speakernya kedeketan Pak. Mungkin bisa nah gitu aja udah bagus kok. Coba cek. Terima kasih. Nah. Ya sudah. Silakan Bapak. Oke, terima kasih atas waktunya. Mungkin banyak rekan dari RSN yang belum kenal saya. Saya Deltru, saya tinggal di Medan. Mungkin tampang sudah nampaknya tua, umur masih 40 tahun ini. Saya sangat bersyukur bisa gabung dengan RSN, walaupun sebelum-sebelumnya saya mencari yang namanya bagaimana bermeditasi yang benar, tapi saya tidak pernah mendapatkannya. Saya coba mencari di buku, tidak ada yang cocok. Namun awalnya saya mulai ikut meditasi. Saya bergabung di satu grup Facebook. Di sana ada Lai Elisa dan mengajak untuk bermeditasi. Dan kalau tidak salah tanggal 31 Oktober sekitar 1 tahun 4 hari yang lalu saya di-add masuk ke grup RSN. Awal-awalnya memang masih sedikit yang ada di sana. Kalau ditanya ke saya, sudah pernah enggak bermeditasi katanya? Sudah pernahkah melakukan meditasi? Kalau kita secara gamblang, kalau menurut saya secara gamblang kita mau menerjemahkan meditasi itu,
Kalau saya pikir sama dengan berdoa. Hanya berdoa mungkin hanya pribadi saya yang saya lakukan. Berdoa dengan berjamaah atau berdoa dengan grup dan ada yang mengarahkan, khusus waktunya saya belum pernah merasakan kecuali saya bergabung di RSN. Kalau ditanya kepada saya, apakah ada perubahan setelah mengikuti meditasi itu? Ya, sangat banyak. Sangat banyak perubahan. Salah satunya, saya bisa tenang. Gejolak apapun atau masalah apapun, saya duduk mungkin 2-3 menit atau 5 menit saya duduk tenang, tarik nafas, seperti arahan yang dilaksanakan di grup RSN, tarik nafas dari hidung. Awal-awal saya tarik nafas dari hidung, keluar dari hidung itu masih bolak-balik. Dengan begitu aja pun kita sudah merasa tenang. Itu merupakan salah satu yang saya rasakan setelah mengikuti RSN ini. Baru di sini dengan meditasi saya merasa lebih dekat kepada, bukan hanya kepada sesama, tapi saya merasa saya lebih dekat kepada Tuhan. Tuhan yang saya percayai. Dan saya merasa saya bisa lebih dekat kepada para leluhur. Itu yang ada dalam hati saya. Artinya, kalau izin, saya kebetulan saya Katolik, saya merasa bahwa dekat dengan leluhur ya sama dengan saya dekat dengan orang suci. Kalau di gereja, artinya mereka bisa mendoakan saya dan saya akan tenang dengan itu. Itu yang saya rasakan kalau ditanya apa yang berubah. Baru ada hal-hal yang sangat luar biasa setelah saya mengikuti meditasi ini di dalam hidup saya. Pertama tadi bisa tenang dan bisa berdoa, dan banyak hal yang saya coba melakukan dan itu terjadi. Di awal-awal memang yang saya minta, karena kita sering perjalanan keluar dan cuaca kurang bagus, paling sering saya minta hujan supaya reda. Dan itu terjadi. Saya minta supaya hujan jangan datang. Itu terjadi. Saya pernah di jalan, sudah hujan. Saya mau sampai ke rumah, tapi tidak basah. Itu dalam pemberitahuan saya. Dan ya jalanan itu sepertinya ya hujan itu lari. Kita kejar. Itu yang saya rasakan, seperti lari. Dan ada juga saat-saat tertentu saya meminta supaya datang. Dan iya, datang. Mungkin pernah kita ingat di grup RSN, saya lupa apakah RSN yang ini atau yang sebelumnya yang sudah ditutup, ada pernah permintaan keadaan di Busuk Buit api menjalar terus. Pas saat malam itu, saya berangkat ke Barus, dan saya pas di tele, saya melihat memang ada api. Ada api, saya minta dan berdoa di situ, supaya turun hujan. Dan kalau tidak salah, berbarengan dengan yang di RSN. Dan malam itu hujan turun. Informasi yang saya dengar besoknya hujan, malam itu turun. Ya, perasaan sangat, biarpun ada orang menyatakan, kebetulan itu, mungkin kata orang. Tapi saya merasa bahwa saya senang. Apa yang saya minta itu terkabul. Baru beberapa kali, keadaan saya di kontraktor, saya sering memasukkan tagihan
terlambat 2 kali dari yang saya tagihkan, aturannya dibayar misalnya 2 hari lagi tidak dibayar, saya sering berdoa, saya butuh dana. Dan ya tidak lama pasti saya akan dihubungi, ambil dananya. Itu sangat sering saya alami. Gimana ya, kalau ditanya atau ada orang kita sampaikan, ceritakan ke orang, mungkin orang akan menyatakan, kebetulan. Tapi setiap saya merasakan saya puas, saya yakin itu bukan kebetulan. Dan memang itu adanya berkat dari kita sering berdoa dan bermeditasi. Ada sedikit cerita mungkin terlewatkan tadi. Awal-awal saya join di 2021 Oktober sampai bulan Desember, saya masih merasa tidak terlalu terlalu besar ya yang saya rasakan. Tapi setelah yang kemarin tanggal 22 bulan 2 2022 yang saya bareng Lai Elisa yang di Pusuk Duit, sepertinya mulai dari situlah pecah. Pecah apa? Saya hampir selama COVID saya kerjaan tidak ada. Tapi setelah itu, syukur sampai sekarang sepertinya kerjaan saya tidak stop. Kadang saya bingung. Bingungnya bagaimana ya menghadapi ini, menghadapi itu. Bukan cuma di satu tempat. Tapi syukur dengan tenang saya berdoa ya sampai saat ini, dan semoga sampai selanjutnya akan tetap berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang kita inginkan. Dan hal yang paling sering saya minta, jadikanlah diri ini berguna untuk diriku, keluarga kecilku, keluarga besarku, dan sesama makhluk hidup, dan apapun yang ada di alam semesta. Itulah yang selalu saya minta setiap saya ikut meditasi sendiri maupun bermeditasi secara bersamaan. Satu hal mungkin untuk para yang sudah berpengalaman atau yang bisa langsung memberikan keterangan. Memang mungkin ini saya sesi menyampaikan, tapi ada pertanyaan saya satu, mungkin bisa dijelaskan. Bisa enggak kebetulan ada di keluarga saya sekarang, gimana dibilangnya, terlalu berlebihan bagaimana ada sesuatu hal yang datang ke beliau, tapi kita melihat hal itu sudah melewati batas normal sebagai manusiawi. Karena yang datang ini memerintahkan yang ada hubungannya dengan duit. Nah, itu dia. Saya pengen bagaimana ya caranya supaya itu bisa berubah tanpa dia mengetahui. Saya dapat tadi memang yang disampaikan Pak Gede tadi, mencoba untuk mendoakan, itu sudah saya lakukan. Apakah ada selain daripada itu? Artinya kita mendoakan mereka, dia berubah ke hal yang lebih positif, dan dia tidak mengetahui. Nah itu mungkin bisa nanti dijelaskan atau siapa yang bisa menerangkan. Terima kasih. Selanjutnya ada hal-hal juga yang saya sudah lakukan seperti saya diceritakan Pak Gede tadi, mendoakan teman-teman yang tidak mereka ketahui, kita mendoakan apabila mereka sakit, dan sering kita dihubungi tapi tidak semuanya diinfokan ke kita udah sehat. Kadang kita pegang, artinya bagaimana ini, mungkin kita pegang ya mudah-mudahan sehat. Beberapa hari yang lewat, kebetulan tukang saya sampai pulang nangis-nangis dia. Mana ini Pak, katanya, anak saya sakit karena pulang dia. Saya coba minta siapa namanya, mungkin nanti fotonya.
Ya, terima kasih. Gak nyampe 2 hari udah pulang dari rumah sakit, dan yang saya memang awal saya dikatakan sakit, yang saya tahu asam lambung, dan saya tanya apa sakitnya, asam lambung. Oh, udah sembuh, sehat beliau. Itu yang saya rasakan dan saya alami beberapa hari yang lewat. Ada satu hal yang mungkin sangat penting buat kita mungkin. Saya dalam pikiran saya begini, saya selalu berdoa dimanapun saya berada. Saya minta kemanapun saya pergi, radius 50 meter dari saya akan terjadi kedamaian. Dimanapun saya dan kemanapun saya pergi, radius 50 meter akan terjadi kedamaian hati dan juga keberlimpahan. Itu yang selalu saya doakan. Dan di hari-hari tertentu random, saya berdoa untuk radius 50 meter di lingkungan kelurahan saya berdoa lingkungan kecamatan saya berdoa di radius sekota saya di mana tinggal, seprovinsi di mana saya tinggal, se-Indonesia, se-Nusantara, dan sedunia. Itu yang sering saya lakukan kalau saya berdoa pribadi di luar dari doa yang meditasi yang dilakukan di Rumah Sehat Nusantara. Itu pesan kalau bisa kepada Baik, kita. Bapak, mohon maaf saya potong. Ganti. Mau tanya ini. Baik, terima kasih Bapak atas testimoninya, sudah mau sharing dan berbagi sama kita semua. Tampaknya banyak sekali yang bisa kita ambil dari cerita Bapak Parwadi dan Bapak Deltru, baik dari segi fisik, segi mental, dan segi pikiran. Kita bisa memaknai sebenarnya energi itu tidak terbatas ruang dan waktu. Selagi kita bisa niat, selagi kita fokus, selagi kita ikhlas, semuanya akan bisa terjadi. Oke, terima kasih semuanya. Pertemuan Zoom ini saya tutup. Sebelum itu, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, agar apa yang kita dapatkan pada hari ini bisa menjadi keberkahan, kesehatan, dan kebaikan untuk kita semua. Terima kasih buat yang sudah gabung, buat yang sudah mau sharing cerita dengan kami. Terima kasih semua, kami para admin. Terima kasih dengan hormat. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Sukses ya buat semua ya. Sukses ya, sehat selalu ya. Terima kasih. Semangat. Semoga bisa bertemu di pertemuan Zoom yang lainnya. Oke. Amin. Bye. Dadah. Dadah.